warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Sastri Pratiwi dari kelas EKIS 1B dengan nomor NIM 2404010044. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari dosen pengampu Muhammad Ikram SS AKM SI. Di sini ada kasus 4. Berikut ini adalah transaksi toko Mekarjaya selama bulan Mei 2006. Pada tanggal 1 bulan Mei membeli barang dagang dari perusahaan Indah seharga 16 juta secara tunai. Dalam pembelian tersebut, perusahaan juga membayar biaya angkut sebesar 800.000. Di sini persediaan barang dagangnya itu bertambah di debit seharga 16 juta. Kenapa bertambah? Karena toko Mekarjaya membeli barang dagang. Biaya angkutnya itu bertambah di debit sebesar 800. Kasnya itu berkurang di kredit sebesar 16.800.000. Selanjutnya itu pada tanggal 3 membeli perlengkapan kantor seharga Rp250 secara tunai. Toko Mekarjaya membeli perlengkapan kantor otomatis. Perlengkapan kantornya itu bertambah sebesar 250 di debit. Kasnya itu berkurang 250 di kredit. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 5 Mei menjual barang dagang pada PT Makmur seharga 8 juta secara tunai. Pada saat penjualan tersebut, perusahaan membayar biaya angkut atau pengiriman sebesar 200.000. Nah, toko Mekarjaya menjual barang dagang kepada PT Makmur, jadi otomatis barang dagangnya itu berkurang. Persediaan barangnya itu berkurang di kredit sebesar 8 juta. Beban pengirimannya itu bertambah sebesar 200.000 di debit. Kasnya itu berkurang di kredit 200. Nah, selanjutnya tanggal 8 Mei toko Mekarjaya membeli barang dagang dari perusahaan madu dengan harga 8 juta termin 2/10 N/30. Maksudnya toko Mekarjaya akan mendapatkan diskon jika mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Namun jika pembayaran tidak dilakukan dalam 10 hari, untuk mendapatkan diskon maka toko Mekarjaya harus membayar seluruh jumlah dalam waktu 30 hari tanpa diskon. Nah, di jurnal umumnya ini persediaan barangnya itu bertambah sebesar 8 juta di debit. Utang dagangnya itu berkurang sebesar 8 juta di kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Mei toko Mekarjaya menjual barang dagang pada Nona Ningsi seharga Rp3.500.000. Nah, Nona Ningsi ini akan mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Namun jika pembayaran tidak dilakukan dalam 10 hari, maka Nona Ningsi membayar seluruh jumlah dalam waktu 30 hari tanpa diskon. Nah, di jurnal umumnya ini pendapatan barang dagangnya itu berkurang di kredit sebesar 3.500.000. Utang dagangnya itu bertambah di debit sebesar Rp3.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei toko Mekarjaya menerima pengembalian barang yang dijual secara tunai ke PT Makmur seharga 1 juta. Nah, karena toko Mekarjaya menerima pengembalian barang yang dijual secara tunai, maka persediaan barang toko Mekarjaya itu bertambah. Nah,
bertambah, persediaan barangnya itu bertambah di debit sebesar 1 juta. Utang dagangnya itu bertambah di kredit sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Mei toko Mekarijaya membeli barang dagang dari toko Bintang seharga 1.500.000 dengan termin 2/10 N30. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika toko Mekarijaya mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam 10 hari, namun jika pembayaran tidak dilakukan dalam 10 hari, maka toko Mekarijaya harus membayar seluruh jumlah dalam waktu 30 hari tanpa diskon. Dalam jurnal umumnya ini, persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 1.500.000. Utang dagangnya itu bertambah di kredit 1.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Mei, toko Mekarijaya membeli peralatan kantor secara tunai seharga 3 juta. Nah, toko Mekarijaya ini membeli peralatan kantor secara tunai, jadi otomatis peralatan kantor Mekarijaya itu bertambah sebesar 3 juta. Kasnya itu berkurang di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei, toko Mekarijaya membeli barang dagang secara kredit seharga 7 juta dari toko Kasih. Nah, toko Mekarijaya membeli barang dagang secara kredit, otomatis barang dagang itu persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 7 juta. Utang dagangnya itu bertambah di kredit sebesar 7 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Mei, toko Mekarijaya mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500.000 yang dibeli dari perusahaan madu karena barang tersebut rusak. Nah, toko Mekarijaya ini mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500.000, jadi otomatis persediaan barang dagangnya itu berkurang. Persediaan barangnya itu berkurang sebesar 500.000 di kredit. Utang dagangnya itu berkurang di debit. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Mei, toko Mekarijaya membayar utang ke perusahaan madu yang timbul dari transaksi tanggal 8 Mei. Nah, tanggal 8 Mei itu utang toko Mekarijaya itu sebesar 8 juta, tapi pada tanggal 20 Mei itu toko Mekarijaya mengembalikannya seharga 500. Jadi otomatis utangnya itu pada perusahaan madu itu sebesar 7.500.000. Nah, karena pada tanggal 20 Mei toko Jaya sudah membayar utang ke perusahaan madu, jadi di sini utang dagang toko Mekarijaya itu berkurang di debit sebesar 7.500.000. Kasnya itu berkurang juga 7.500.000 di kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 28 Mei, toko Mekarijaya menerima kas dari Nona Ningsi atas penjualan yang dilakukan perusahaan pada tanggal 10 Mei. Nah, menerima kas utang dagangnya itu bertambah di kredit sebesar 3.500.000. Kasnya itu bertambah di debit sebesar 3.500.000. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 20 Mei, toko Mekarijaya mencatat biaya gaji bulan Mei sebesar 1.500.000 yang akan dibayar oleh perusahaan pada tanggal 1 Juni 2006. Nah, di jurnal umumnya itu biaya gaji bertambah 1.500.000 di debit karena mencatat biaya yang terjadi pada bulan 1 Mei dan utang gaji itu bertambah di
kredit sebesar 1.500.000 karena gaji tersebut akan dibayar pada bulan Juni. Selanjutnya pada tanggal yang sama pada 30 Mei Toko Mekarijaya membayar rekening air, listrik, dan telepon untuk bulan Mei 2006 sebesar 500.000. Biaya beban air, listrik, dan teleponnya itu di debit bertambah di debit. Kasnya itu bertambah sebesar 500 di kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei menerima kas atas pendapatan bunga sebesar 250. Kasnya itu bertambah di debit sebesar 250. Pendapatan bunganya itu sebesar 250 di kredit. Itulah penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.